Oke, oke Bu, lanjut Bu. Ya, ya baik. Ibu Sri Wahyuni, coba Ibu jelaskan dulu teori-teori belajar yang ada dalam, maksudnya yang sudah pernah diterapkan dalam proses pembelajaran. Ya, Silakan Ibu. iya Bu. Teori-teori belajar yang saya ketahui Bu, ada banyak Bu. Cuma yang saya ketahui ada 4 Bu. Yang pertama humanistik, yaitu memanusiakan manusia itu sendiri. Yang kedua behavioristik, yaitu dia respon stimulus dia. Pembelajaran itu direspon dengan secara stimulus. Bukan Kemudian, begitu Bu, stimulus respon. oh iya Bu Berikan ya. stimulus, kemudian siswa merespon. Oh, Jadi rumusnya SR, stimulus respon. oh iya Bu ya. Lupa Bu. Kemudian kognitif, kognitif lebih mementingkan pembelajaran daripada hasil belajar. Yang keempat, Konstruktivisme, konstruk, nah, mengkonstruk, iya Bu, iya konstruktif. konstruktivisme. Nah, yaitu pengembangan pembelajaran itu supaya dikembangkan oleh peserta didik dia Bu. Nah, Dikembangkan, oh, membangun pengetahuan. Konstruk membangun itu membangun pengetahuan. Iya Bu. pengetahuannya. Hmm, Baik. Eh, Ibu sudah pernah membuat modul ajar? Udah Bu. Ya. Coba dulu, Ibu sebutkan dulu komponen-komponen yang ada dalam pembuatan modul ajar itu. Komponen yang ada dalam modul ajar itu eh, seperti dia diagnostik Bu. Oh, Langsung diagnostik. eh. Diagnostik itu Oh, Ibu asesmen. Yang oh, saya maksud, kan Ibu membuat modul ajar. iya Sebelum Bu. Ibu mengajar ke kelas, tentu modul ajarnya sudah ada atau yang disebut dengan RPP. Nah, dalam RPP atau modul ajar itu kan Ibu kita membuat komponen-komponen atau apalah dikatakannya itu semacam sintak atau langkah-langkah atau apa yang kita berikan atau apa saja yang ada dalam modul ajar itu. Betul. Silakan Ibu. Seperti kegiatan inti Bu. Kegiatan inti. Bukan seperti CP. Ibu maksudnya. Komponen-komponennya yang saya maksud. Maksudnya yang pertama ada identitas, identitas siswa waktu. Kemudian, coba Ibu sebutkan dulu. Jadi identitas siswa, waktu alokasi waktunya Bu. Jadi, karena identitas siswa tempat saya tugas Bu non Muslim Bu semuanya Bu. Jadi Jadi Ibu mengajarkan apa kalau Muslim semua? itu dia Bu. Jadi saya pikir aja lah Bu jadinya. Tapi mengajarkan apa jadinya sebenarnya Ibu kalau non-Muslim semua? Dibuat Mengajarkan apa Ibu? dalam 1 tahun ini Bu, sementara guru piket dibuat Bu. Dalam Karena satu tanya iya Bu, setelah nggak ada sudah mengajar. nggak ada Bu. Jadi gimana kalau memenuhi apa Ibu, tugas-tugas Ibu? Itu Kalau dia, nggak ada mengajar. itu dia lah Bu kendalanya. Karena saya ditempatkan Bu di Eksa Batang Bu, Angkola Sangkunur. Pun nggak ada muridnya Bu Muslim. Kan sebenarnya kan nggak ada muslim. Jadi Nggak ada kenapa Bu. ibu ditempatkan di sana? Nggak Aneh tahu pula saya itu Bu. ya. Iya Bu. Hah? Makanya itulah Bu. Jadi kendala saya Bu. Jadi Jadi ibu nggak pernah membuat apa modul ajar kalau begitu? Belum pernah. belum pernah Bu. Baru inilah Bu. Baru ini Maksudnya baru ini ke mananya? Maksudnya baru ini ke mana? baru menyusun modul ajar inilah Bu mau menjelang PPG ini Bu Hmm. dibuat. Tapi kalau apanya tempat mengajarnya atau kelas mengajarnya nggak ada. Nggak ada Bu. Oke lah. Cobalah sebutkan yang ibu buat dalam modul ajar itu. Karena ibu sudah mulai memang mengerjakan modul ajar itu. Coba ibu jelaskan dulu. Apa-apa saja yang dibuat dalam modul ajar itu. Rencana saya Bu, saya buat modul dalam modul ajar itu
itu komponen-komponennya itu Bu. Ada TP-nya Bu, ada ATP-nya. Ya, memang itulah yang ada dalam modul ajar. Ada TP, ada Hmm. ATP. Kalau TP itu apa, Bu? Yang maksud dengan TP? Nah, yang dimaksud dengan TP itu tujuan pembelajaran. Oh, dia itu dari TP-nya menyebutkan Bu, Ya. menyebutkan dia Jadi TP hmm, itu apa tujuan pembelajaran? Kalau ATP, Bu, apa itu ATP? pengertiannya Bu, sudah dibuat pengertiannya. Hmm. Ya, misalnya yang saya buat dalam judul saya modul ATP ajarnya, itu alur ya, alur ya tujuan alur. Nah, alur langkah-langkahnya. iya Bu. Kemudian apa lagi Bu selain daripada TP, kemudian ada ATP, apalagi apanya itu komponen itu? Apa lagi ya? Gimana lah Bu, masih butuh bimbingan Bu saya, masih tahap belajar Bu. Ini Ibu Dan ujian ini Bu. Kalau iya, gimana ini? Ini iya Bu, iya. ujian, Iya ujian Bu, komprehensif. iya Bu. Seharusnya kan walaupun misalnya Ibu belum ada kelasnya, Ibu harus memang kalau sudah tugas menjadi guru harus update dengan Iya Bu. kurikulum Merdeka. Bagaimana misalkan Ibu bisa membaca-baca buku apa itu misalkan modul ajar, apa komponen-komponennya. Jadi Ibu nggak harus tinggal diam Iya Bu, iya. menunggu harus ada di kelas Iya gitu. Bu. Iya Bu, iya. Jadi apalah yang kamu ketahui tentang proses pembelajaran? Coba kamu jelaskan dulu yang kamu ketahui tentang proses pembelajaran. Saya buat tentang proses pembelajaran itu ya Bu. Ada TPA CK-nya Bu. Apa itu coba dulu jelaskan. TPACK itu. TPA CK itu yaitu kan berbasis teknologi dia Bu. Hmm. Ada laptop, ada Ya, HP. atau gimana yang Hmm. dimaksud dengan teknologi pembelajaran berbasis teknologi? Coba Anda jelaskan dulu. Itu Pembelajaran dia berbasis teknologi atau perpaduan atau memadukan pembelajaran itu dengan teknologi. Coba Anda jelaskan dulu. melalui berarti Bu melalui HP dia, melalui laptop. Cuma Bu Apa yang kita di, buat melalui HP, melalui laptop? Apa dikait yang kita buat di sana? saya rencana Bu, saya kaitkan Bu, dia apabila menjelaskan pelajaran itu dibuat ininya Bu. Pertama ada buat LKPD-nya Bu, Hmm. dibuat PowerPoint-nya, di, dimasukkan itu Bu, supaya siswa mudah menangkap Bu atau Ibu pandai mengikuti. buat PowerPoint. Tahap belajar lah Bu, tapi memang sana pun jaringan agak susah Bu, makanya inilah Bu, pakai tower apa dia WiFi Bu. Ya, memang harus pakai WiFi. Ya oke lah Bu, nanti harus banyak belajar lah Ibu ya. Iya Bu, iya Bu. Saya Kalau memang tentang apa tahu Ibu itu? Tentang PPRA, tahu Ibu itu? P5 PPRA. di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu Bu. Iya. Ah. Jangan pula kamu tanya Ibu. Kan maksudnya Ibu Oh, menanya kamu. oh, Jangan kamu tanya Ibu. oh iya Bu, iya. Maaf Bu. Itu yang saya mengetahui Bu. P5 itu itulah proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bu. Hmm. Ya, Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam P5 PPRA itu? ada kegiatan Bu, dari rahmatan lil alaminnya Bu dibuat. Bu, dia itu berahmatan lil alamin sesuai dengan Iya, apa keinginan saja itu alam. kan? Apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan? Saya buat Bu kegiatannya, proyek saya ini Bu tentang lingkungan Bu, lingkungan sekolah Bu. Lingkungan sekolah. Iya, Coba menanam ceritakan seperti apa lingkungan sekolah itu yang Ibu buat proyeknya. menanam sayur Bu. Proyeknya menanam sayur. Profilnya menanam sayur. Proyeknya menanam sayur dan merawat tanaman sayur Bu. Profilnya menanam sayur, proyeknya menanam sayur. Oh, Gimana nih Ibu ini?
Ada rupanya profil menanam sayur. Kalau Ibu masih perlu belajar lagi ya, Bu ya. Iya, Bu, Nah, iya, Ibu Bu. sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas, padahal kelasnya belum ada ya, kelas Iya, Bu. mengajarnya nggak ada. Nggak ada, Bu. Jadi usulan rencana, kalau rencana usulan proposal sudah ada. Ah, udah lagi buat, Bu, rencananya, Bu. Baru ini, Bu, belajar Apa membuat saja yang PTK. sudah dibuat usulannya? Coba Ibu jelaskan. Membuat PTK, Bu. Ya, membuat PTK. Hmm. PTK itu apa yang dimaksud dengan PTK? Proposal, pro, Enggak, yang dimaksud dengan PTK apa itu? Apa kepanjangannya itu PTK? aduh, itu ya. Ibu Aduh, sudah membuat lupa. rancangan PTK. Iya, Bu. Seharusnya Ibu tahu apa itu kepanjangan PTK. Perencanaan tenaga kerja, Bu. Penelitian penelitian tindakan kerja. Aduh. Penelitian tindakan Nah, kelas. oh, Ya, iya, Bu, jadi iya, Bu. kita melakukan penelitian, Ah, kemudian melakukan tindakan di dalam kelas. wah, Ibu iya. belum ada kelasnya kan? Belum, Bu. Masih rencana. Coba dulu. Apa rencana apa yang Ibu buat dalam penelitian itu? Coba Ibu jelaskan dulu. Usulan-usulan. Kalau proposal kan namanya usulan ataupun rencana. Iya, Bu. Rencana apa yang Ibu buat? Hmm. Pertama ada bab 1, Bu, pendahuluan. Eh, apa tuh? Oh, ya. Ada pertama bab 1, ada pendahuluannya, Bu, ada latar belakangnya, ada perumusan masalahnya. Hmm. Kemudian bab 2-nya ada kajian teorinya, Bu. Baru apa? Nah, kemudian di kajian teori itu dimasukkan pengertian belajar dan menyebutkan arti belajar dia. Yang ketiga, metode penelitian. Ada jenis-jenis metode penelitiannya. Hmm, apa lagi? Itu aja Ibu. Ya, itu aja, Bu. Saya tahu, Bu. Makanya, Bu, masih butuh Kalau boleh bimbingan tahu dari apa Bu. judul yang Ibu usulkan? Judul penelitiannya. Menyambut usia balik, Bu. Menyambut Usia balik. Menyambut usia balik itu bukan PTK Ibu. Tapi kalau itu Oh, belum judul. termasuk yaitu penelitian tindakan kelas. Kalau tindakan kelas Ya, itu seharusnya ada di sana oh, meningkatkan hasil belajar, oh, iya, Bu. meningkatkan motivasi, minat, respon, meningkatkan kecerdasan dan sebagainya ya. Oh iya, Bu, meningkatkan ininya, Bu, judulnya. Lupa tadi, Bu. Meningkatkan hasil belajar. Wah, memahami usia balik, Bu. Memahami usia balik. Meningkatkan hasil belajar dengan Untuk memahami, dengan apa ditingkatkan hasil belajarnya? memahami menyambut usia balik, Bu. Nah, mana bisa seperti itu memahami usia balik, meningkatkan hasil belajar, memahami usia balik. Bu. Kamu, Ibu masih perlu belajar lagi ya. Iya, Jadi Bu, iya. kalau meningkatkan hasil belajar, memakai misalkan Nah, memakai model, memakai metode, atau memakai misalnya apa namanya, apa namanya, aplikasi boleh, aplikasi-aplikasi pembelajaran. oh, berarti nggak cocok itu ya, Bu. Oh, Eh, iya. Iya, Bu, iya. Kurang-kurang cocok ya. Iya, Bu, iya. Menurut Ibu. Iya, Bu. Baik, Ibu harus banyak lagi belajar. Mungkin itu saja Iya, Bu. dari Ibu. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Alias. Baik, Ibu Sri Wahyuni, Iya, langsung Pak. praktek belajar. Iya, Pak. Ini membuka keterampilan kegiatan inti dan sampai penutup. Dan maksimalkan waktunya hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan. Oh, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Hadir semuanya. Mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya supaya lebih berkah mohon dipimpin. Kita lebih dahulu berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, apakah sudah ada yang membaca di rumah materi kita? Pada hari ini kita belajar fikih, pelajaran fikih. Materinya adalah menyambut usia balik. Jadi anak-anak harus mengetahuinya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini menyebutkan arti walik menurut fikih dan menurut biologi. Kemudian menyebutkan tanda-tanda balik. Jadi anak-anak sudah dapat mengerti atau belum paham? Atau sudah paham? Apa artinya berarti balik? Balik berarti menurut fikih sampai. Ada yang mengetahui anak-anak pengertiannya selain sampai? Sampai berarti menurut biologi berarti dewasa dia, dewasa. Kemudian setelah kita mengetahui arti balik, ada tanda-tandanya. Anak-anak mengetahui atau sudah paham arti tanda-tanda balik. Kalau belum paham, ada slide ini ada gambar. Berarti biar Ibu tanya dulu satu-satu. Tanda-tanda usia balik berat pada anak perempuan. Anak perempuan berarti dia itu datang haid atau datang bulan dia. Kemudian untuk laki-laki berarti mimpi basah. Itu dia termasuk tanda-tandanya. Jadi apabila anak-anak juga sudah berumur, anak-anak sudah berumur usia 15 tahun, berarti anak-anak sekalian sudah mencapai dia berarti dewasa umurnya, sudah mencapai. Meskipun dia belum datang bulan atau belum mimpi basah. Jadi anak-anak kalau sudah mencapai balik dia, ada ketentuan juga dia. Ada larangannya. Seperti apa dia itu anak-anak larangannya? Misalnya kalau sudah balik dia, ada larangannya itu dia tidak dilarang melaksanakan sholat atau beribadah, puasa. Itu larangannya. Kemudian setelah ada larangannya itu, ada juga ketentuannya. Supaya kita kembali bisa beribadah, kita harus berarti melaksanakan mandi. Kita mandi wajib. Supaya kita bisa kembali dapat beribadah dia. Nah, ada tata caranya kan anak, coba perhatikan. Ada tata cara untuk melakukan mandi wajib. Setelah kita sudah dewasa anak-anak sudah dewasa semuanya, berarti harus memenuhi kewajiban kalau sudah balik dia. Misalnya, apa dicoba? Coba Nah, dia berarti harus menutup aurat. Harus berarti dia melaksanakan sholat. Dan terus menuntut ilmu. Kemudian anak-anak, apalagi dia? Setelah sudah balik dia kewajiban. Itulah dia yang tidak ada lagi, berarti sudah jelas semua, sudah jelas semuanya, sudah paham. Jadi kesimpulan dari semuanya materi kita pelajaran pada hari ini, kalau sudah memang paham anak-anak semuanya,
kita berarti harus menyebutkan tanda-tanda usia balik. Karena balik itu berarti sudah cukup, sudah sampai tahap kedewasaannya. Itulah berarti kesimpulan kita pada materi kita pada hari ini. Sudah sampai kedewasaannya. Kemudian tanda-tanda balik menurut fikih dan biologi, anak-anak sudah mengetahui, sudah jelas. Jadi, kalau sudah paham semuanya, sudah mengerti, kira-kira cukup sekianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelasnya mana? Pimpin doanya. Doa selesai belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, baik. Ya, benar. Silakan dibuka Al-Quran surah Ali Imran ayat 13. Ada ini. Tiga belas. Udah, Pak? Ya, baca-baca. Oh, iya, Pak, ya. 13. 13. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ju'inan lil nasi hubbun syahawati minal nisya'i wal baina wal qanatir muqannat roti minal lajiha bil wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harshi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'abi. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul azim. Ibu S1-nya dari mana? Satu dari IAIN Medan, Pak. Jurusan, fakultas? Tarbiyah, Pak. Fakultas apa? Fakultas Tarbiyah, Pak. Jurusan apa? Jurusan PAI? Jurusan PAI, Pak. PAI. Nah, bacaan Al-Quran Ibu salah semua. Iya. Ibu membaca Al-Quran seperti itu lebih pintar anak SD ketimbang bacaan Ibu. Nah, Ibu sebagai guru Maaf, Pak. wajib hukumnya pandai membaca Al-Quran. Ibu harus banyak belajar baca Al-Quran. Iya, Pak, ya. Maaf, Pak. Tutup Al-Qurannya, ambil kertas dan spidol. Malu kita guru PAI seperti itu baca Al-Qurannya. Tulis surah Al-Fatihah
ayat 1 sampai 3. Jangan lihat Al-Quran. Ya, Pak. Nggak usah ditengok-tengok konsepnya. Tulis apa adanya saja. Iya, Pak, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, tunjukkan. Tunjukkan mana yang salah. Ini, Pak. Ini, Pak. Oke, sudah. Nah, Ibu harus banyak belajar Al-Quran ya, wajib hukumnya ya. Iya, Pak, iya. Nah, sebelum keluar pengumuman kelulusan, nah, Ibu harus pandai belajar membaca Al-Quran. Iya, Pak, iya. Itu tugas Ibu itu ya, itu janji Ibu itu ya. Iya, Pak, iya. Oke, sudah selesai. Makasih, Pak. Oke. Silakan keluar dari ruangan ujiannya. Iya, Pak, iya. Konjolo siap. Konjolo Udah siap datang Kak Dimas. Sirwayu nih. Oke. Tunggu. Maru Kak. Nur Iya. Jangan lupa record. Oke kan Kak. Asia dong Ada Kitiran. hidupkan dulu suara Kakak. Oh, baru, Oh enggaknya tunggu dulu Kak. Ah udah pergi. baru. Kak Sirwayu ini udah gimana? Udah siap? Udah. Nanti kakak udah record nih kakak. Matikan recordnya Kak. Kayak mana matikannya? Ada stop. Stop. Mana stop di sini? Ya, stop record. On. Tiger order